nih konten yang udah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan dari paranormal di seluruh Indonesia saat ini, Son. Kita kayaknya datengin expert lagi ya, Set. Nah, expert apa itu, Son? Indigo kan. Bukan ya, Mas? Bukan dong, bukan. Oh, bukan Indigo. Tapi beliau ini senang yang halus-halus, Son. Tapi bukan soft spoken kali ini halusnya. Tapi makhluk halus, Son. Makhluk halus, Itu ya, dia. ya. Makanya di episode kali ini yang sudah banyak sekali di request oleh para penonton kita nih, Son. Katanya, "Bang, tolong dong horor gitu." Horor, Saya sebenarnya nggak mau horor karena ini orang sangat takut ini sama horor nih, jujur. Sangat takut. Takutnya ini. kabur doang dari sini kan. Oh, itu dia. Saya jadi sendiri abis itu ya. Apa berdua kayak komen-komen yang ada di bawah itu di belakang ada putih-putih katanya gitu. Itu tuh. Kali ini saya ingin bertanya oleh beliau ini, emang di belakang ada putih-putih ya kan? Banyak sih putih-putih. Oh, banyak ya, apa tuh? Cat Cat tembok. tembok. Luar biasa opening kalian ya. Mengingatkanku pada 5 tahun yang lalu. Mas Fajar Yes. akhirnya datang di sini. Luar Tadi di belakang biasa. selain ada cat tembok sama emang kuntilanaknya ketombean son dari belakang. Jadi ada putih-putih dikit iya, gitu iya, son. iya. Kan? Selamat datang Mas Fajar di sini ya. Selamat Thank you datang. Risa Tenson. Di tempat kita nih podcast UMKM memang, jadi agak sempit seperti keadilan di negeri ini son ya kan. Agak sempit memang, jujur. Bener nggak? Dikit lah, dikit. Oh dikit. Mas Fajar ini kan saya juga sering lihat juga video-videonya. Kebanyakan tentang horor ya Mas ya. Iya, jadi kalau RJL itu kita ada horor, ada sejarah, ada sosial, ada budaya gitu sih, campur-campur. Jadi segmennya banyak sih. Oh segmen berarti bukan horor doang berarti ya? Bukan. Tapi selalu nakutin videonya apa gimana? Iya sih, kalau intinya sih horor itu sebagai bingkainya, tapi di dalamnya itu kita pengen juga ada edukasinya juga lagi. Ada edukasinya juga ya Mas ya. Wih, Ini benar juga bajunya sih. udah pas nih kan. Oh iya. Boleh terangin sedikit nggak Mas tentang bajunya nih Mas? Bajunya, jadi pengantin setan ya. Pengantin setan itu bisa buat jadi pelajaran buat kita gitu. Setan aja nikah, masa lu enggak? Oh, Anda jangan macam-macam. Saya belum nikah sama dia. Ya sama sih, saya juga belum nikah. Kita bertiga belum nikah. Bisa-bisanya Anda menasihati orang suruh nikah tapi Anda sendiri belum menikah. Udah kalau gitu mendingan kita langsung aja mulai episode yang paling seru yang udah ditunggu-tunggu, yang udah saya sendiri juga udah sampai nggak bisa tidur semalam ya kan? Karena datangin setan dari semalam. Besok mau collab sama RJL katanya. Oh gitu iya, kan, oke? iya, harus siap-siap. Kita sekarang mulai aja. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Kan kalau di luar negeri kan gunung sedikit lah yang angker gitu maksudnya. Mungkin orang luar nggak percaya kalau di gunung itu banyak setan gitu. Contohnya nih di luar negeri nih, saya udah sedikit riset. Gunung Kinabalu di Malaysia, tuh katanya tempatnya angker ya kan. Gunung Ararat di Turki ya kan. Di Turki. Tempatnya angker. Sama yang terakhir yang paling terkenal nih, Gunung Vesuvius. Dulu pernah mengubur kota yang bernama Pompei, Pompei, ya kan. satu kota ya, habis Walaupun ya. nggak ada bayamnya di situ. Ya kan, itu katanya angker sekali katanya. Nah kalau di Indonesia nih gunung seakan-akan itu jadi tempat yang paling angker. Pernah ada cerita nggak Mas tentang gunung terseram di Indonesia? Jadi ada satu kisah lah ya, dikisahkan gunung ini tuh sebagai pakunya tanah Jawa. Oh gitu. Iya, kalau lo ingat kemarin gunung ini dijadikan tempat latihan menteri-menteri militer gitu. Kisahnya. Magelang kan ini kan. Yes, di Magelang. Namanya itu Gunung Tidar. Jadi dikisahkan dulu. Oh saya tahu ya Tidar apa ya Tidar ya? Kayaknya bukan nama gunung itu kayaknya. Jadi Gunung Tidar itu ada yang bilang versinya artinya dia mat dan modar. Siapa yang datang ke sana pasti mat. Kalau enggak ya modar. Wah. Baru tahu. Jadi dulu itu kisahnya si Gunung Tidar itu Jawa itu masih dihuni sama jin, dedemit, makhluk halus tuh yang sangat angker lah. Utusan dari Sultan Turki ketika mengutus para pedagang untuk menyebarkan agama Islam selalu nggak pernah balik dan mati. Akhirnya diutuslah satu namanya Syekh Subakir yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan spiritual lah. Orang Turki nih. Yes, datang ke Pulau Jawa. Nah di situ dia akhirnya berhasil mengalahkan jin-jin yang sangat kuat. Dia juga membawa satu batu yang udah dirajah gitu loh. Nah batu ini akhirnya ditaro gitu ya. Yang nantinya itu ada tugunya kalau lo lihat di Gunung Tidar gitu sebagai paku tanah Jawa. Ketika ditaro itulah akhirnya muncul Sabdo Palon atau Eyang Semar. Apalagi tuh? Jadi
waktu itu terjadi sebuah perjanjian antara Syekh Subakir dan Yang Semar dan Sabdo Palon. Ini satu versi yang menyebutkan kalau perjanjian itu agama Islam boleh menyebarkan Islam di Jawa, tapi budaya-budaya lokal itu jangan dihilangkan gitu loh. Boleh menyebarkan agama Islam tapi tidak boleh ada paksaan. Nah, ketika nanti melanggar hal tersebut, maka Sabdo Palon akan kembali lagi gitu setelah berapa ratus tahun gitu kalau sampai terjadi janjinya tidak ditepati lah gitu. Jadi itu ibaratnya janji bahwa menyebarkan agama boleh tapi harus dikawinkan dengan budaya juga gitu. Jadi ya. budaya-budaya yang memang sudah dilakukan oleh leluhur selama itu baik dan mungkin tidak bertentangan ya jangan dihilangkan gitu. Tapi paku ini apa sih? Kayak paku bumi atau apa sih? Paku Jadi ini? ketika sudah ditanamkan itu, yang tadinya Pulau Jawa itu seperti bergelombang segala macam di laut itu akhirnya ya jadi satu Pulau Jawa yang sekarang ini gitu. Legendanya begitu ya. Iya. Jadi legenda itu sampai hari ini kalau lo ke Gunung Tidar, ya lo akan dijelaskan hal seperti ini. Jadi di situ nanti ada petilasan Syekh Subakir, terus ada Kiai Panjang, dan di atas tuh nanti ada petilasan Yang Semar. Tapi yang paling serem apa menurut Mas? Cerita tentang di gunung misalnya. Pernah nggak Mas mengalami atau dengar dari teman ya kan? Gue pernah ngalamin di Gunung Papandayan. Jadi waktu itu lagi COVID. Nah, gue pergi sama satu orang, nggak satu orang sih, kita berlima. Tapi satu orang ini sama kayak lo orang Arab. Oh gitu. Dan dia nggak takut hantu. Dan dia biasanya kalau gue pergi sama dia nih ke Nusa Penida yang jauh-jauh ke pelosok-pelosok tuh, biasanya dia selalu IG story nyari kuntilanak tuh. Oh gitu. Ngeselin. Pernah Karena nggak dia tapi nemu? Pernah nemu nggak tapi dia? ini di sini nemu airnya nih. Di sini? Yes, di Gunung Papandayan ini. Anjing, gue kira di sini. bukan di sini. Saya udah mau pergi Tapi Mas tadi. tahu gak sih? Mas Fajar itu tipe takut gak sih? Yang ini gue agak takut sih. Oke. Singkat aja kita pergi berlima gitu. Satu cewek, 4 cowok. Kita Gunung Papandayan nyampe sekitar jam 9 malam itu udah gelap lewatin hutan. Nah, mulailah teman gue tuh yang Arab tuh story gitu kan. Siapa tahu ada kuntilanak nih. Nah, yang cewek tuh kurang suka lah. Terus dia bilang, "Bang, lu kalau di Sukanya Cina ya Mas, bukan Arab ya? Apa dia ngomong ke situ? Kirain. Terus. Terus dia tegur lah, kalau di tempat orang yang sopan lah jangan kayak gitu. Oh benar. Gunung sering begitu. Terus kata dia, nggak apa-apa kan gue bercanda doang gitu. Iya. Daripada gue ngantuk nyetir, dia bilang gitu kan. Akhirnya kita sampai di gunung dan nggak ada orang. Mohon maaf sebentar. Jadi itu nyetir sambil gini-giniin HP itu? Iya. Si temen gue itu. Tapi kan itu di hutan ya, udah nggak ada orang gitu. Oh, iya, Jadi sambil udah nggak ada. pelan-pelan Oh, lihat ke iya. kanan. Udah gelap semua gitu. Nah. Nggak ada apa-apa juga sebenarnya, nggak masuk gitu. Code in 4K nih. Melanggar hukum lalu lintas. Lanjut. Nah akhirnya sampai di gunung dan nggak ada orang yang naik gitu. Karena memang lagi COVID kondisinya. Tapi memang kita udah surat-surat udah aman semua. Nah kita naik jalan yang waktu itu terakhir naik. Pas di perjalanan si cewek ini tiba-tiba muntah-muntah. Karena cewek ini kan bekas narasumber di RJL. Oh gitu. Dia tuh kayak agak sensitif sama hal-hal kayak gitu. Oh. Nah gue feeling gue jangan-jangan dia muntah ini bukan karena kecapean. Entah kenapa ya, saat itu gue mikirnya gitu ya. Jangan-jangan bisa lihat setan nih orang nih. Gitu. Bukan karena cowoknya 4, bukan Mas? Bukan karena lupa minum antimo Mas. Bukan. Oke, terus lanjut. Nah akhirnya kita jalan di situ. Nah selama perjalanan si Arab ini nanya-nanya gitu. Lu tadi lihat setan? Jangan Lu ngeliat ke setan saya ya? dong nih. Sama-sama Bukan Arab saya ya. teman Anda nih. Lu tadi lihat setan lu ya? Gue nggak lihat, apaan sih lu ngomongin setan nih, kan lagi di hutan gelap gini, ngapain sih lu ngomongin kayak gitu? Iya. Tabu lah. Kesannya nantangin lah gitu ya. Itu dia, akhirnya kita sampai di tempat peristirahatan. Nah kita siap-siap tenda segala macem. Di situ akhirnya kita tidur lah. Jadi kayak cuman ada berapa tenda gitu. Kita jauh lah posisinya gitu. Oke. Itu udah sekitar jam 2 pagi. Nah, jadi posisinya si Arab di samping gue nih. Sisanya 3 lainnya gitu. Nah pas kita tidur tiba-tiba dia kebangun terus minta tolong si Arab tuh. Tolong kata dia. Buka gue gak bisa napas kata dia. Gue kebangun kan. Dia buka katanya, gila jin di sini iseng-iseng banget kata dia. Kata si Arab ini. Iya. Ngapa lu, gue bilang. Kita bingung kan, dia lagi tidur tiba-tiba minta tolong kan. Iya karena dadanya dia tuh diteken sampai nggak bisa napas, dia bilang. Lu ngigo, gue bilang kayak gitu. Ngigo lo, gue bilang. Enggak, gue pernah ngalamin ini di bekas pom bensin tua yang angker lah. Gue juga pernah kayak gitu, diteken dada gue kata dia. Udah males nih ngobrol sama dia kan.
Udah tidur lagi deh. Tidur lagi tenang 10 menit. Tiba-tiba dia bilang anjir gitu. Dia bangun lagi kan. Kenapa lagi nih orang gitu kan. Katanya jadi dia itu dari luar tenda. Si punggung sama kakinya tuh kayak diginiin dari luar tenda. Dari luar tenda? Gitu. Yes. Dia kan di pinggir kan. Tenda loh, iya. Wah di situ gue udah merinding kan. Aduh gue jangan deket-deket dia dah gitu kan. Terus gue bilang sama yang lain, bro, lo ada yang mau pindah deket si Arab gak? Gak ada yang mau lagi, kampret. Terus ya udah. Tapi mohon maaf, si Arabnya ini takut nggak pada saat itu? Agak shock dia. Yang gue kaget, biasanya dia berani, di situ agak shock. Agak shock di situ. Yes, dia agak shock. Mungkin karena kita posisi udah di tengah gunung, mau kemana gitu kan? Nggak bisa kemana-mana. Nah akhirnya tidur lagi sekitar 15 menitan. Tiba-tiba dia ngomong, bang, satenya 100 tusuk ya bang. Kita kan pada lihat-lihatan kan. Kenapa nih si anjir ini kan. Terus tiba-tiba dia bilang, tuh kalau lo keluar ntar lo ketemu sama yang mesen sate tuh. Dia bilang kayak gitu kan. Si gue malah nantangin setannya lagi. Karena kan setannya mesen sate 100 tusuk gitu kan. Ini bercanda berarti dia. Masih bercanda ya? Masih bisa bercanda. Kita semua udah males nanggepin kan. Orang stres nih bener dah. Salah ngajak dia nih gitu. Tapi ternyata gak salah karena saya dapat konten gara-gara dia. Nah akhirnya bisa tidur tuh sampai subuh tuh. Nah ketika selesai subuh ternyata dia mandi dong di gunung. Pas gue bangun gue ngeliat dia udah kebul asap gitu kan. Di sungai atau ada kamar mandinya? Ada kamar mandi. Oh ada kamar mandinya. Oke. Mandi di situ. Wih dingin ya. Iyalah siapa orang yang mandi di gunung lo doang gue bilang. Subuh lagi udah kayak gitu. Akhirnya kita ngambil drone. Nah jadi ada si Ivan RJL juga. Tiba-tiba drone-nya tuh aneh gitu bro. Kayak ke batu gitu kan. Rusak lah. Ditangkap sama dia. Kena baling-baling nih. Dagingnya kayak terkelupas darah gitu. Duh mau lanjutin perjalanan kan tadinya, tapi jadi ketunda, dia harus istirahat dulu. Nah akhirnya kita mau ke puncak main-main, tapi nyasar gitu, nggak nemu lah puncaknya. Nah, udah akhirnya kita balik. Nah itu agak kemalaman, turun lah kita. Nah di sini yang paling horor. Jadi pas turun itu si Arab tuh lagi-lagi. Nah emang gue manggil namanya Arab ya. Karena gue bukan Reza, bukan Reza ini ya, bukan ya? Bukan. Ya. Jadi emang karena gue manggilnya dia begitu ya. Gue temen deket sama dia. Nah ketika turun itu, jadi ada ayunan kayak alami. Nah di situ dia lagi-lagi bilang pasti di sini sarang kuntilanak, dia bilang. Mager sih. Udah kayak men ini kita belum pulang gitu. Gue bilang aduh ngapain nambah-nambah lagi gitu ya. Iya tar dulu lah gitu kan. Dan ini udah mau maghrib gitu. Udah akhirnya kita turun lagi. Turun sampai udah mau nyampe. Jadi kayak ada bangku gitu. Bangku yang mungkin disediakan sama pihak gunungnya. Nah si Arab lagi-lagi bilang bahwa kayaknya bekas didudukin sama kuntilanak deh gitu. Tapi dia bercanda maksudnya begitu. Dia bercanda. Dan gue diemin aja. Nah lucunya ada bangku lagi di depannya. Nah itu gue lihat ada cewek baju putih rambutnya panjang duduk di situ. Mas Fajar yang lihat? Gue lihat dari ekor mata gue, nggak tahu salah apa enggak ya. Itu dari ekor mata. Tapi gue nggak mau lihat pastiin gitu. Tapi gue lihat, gue ketawa. Si kampret manggil-manggil, gue jadi lihat nih. Gue mikir tapi udah mau selesai pulang kan. Jadi gue nggak takut, biasa aja. Ketika kita mau nyampe base camp itu angin kenceng banget bro. Kayak kayak badai gitu ya. Dibilang badai enggak, tapi kayak kenceng banget deh. Kenceng banget lah. Kayaknya kayak kalau situasi saat itu gue merasakan seperti kita itu lagi nggak disenengin gitu loh. Kita duduk di warung yang satu-satunya waktu itu masih buka. Si Arab nanya ke cewek, lu tadi lihat apa sih yang pas di atas tuh, ceritain dong gitu. Nah mungkin cewek berpikir udah aman kali nih ya, gue ceritain aja. Nah dia lihat si cewek baju putih, rambutnya panjang. Pas lagi cerita gitu, angin kenceng, tiba-tiba mati lampu bro. Mati lampu semua di warung itu. Gue bisa mati lampu. Akhirnya pada masuk ke dalam kan, ke yang ibu-ibu. Pas gue lagi makan, jadi depan tuh ada warung tutup. Nah itu gue lihat di situ si cewek rambut putih itu makin jelas ada di depan situ pak. Ini udah bukan di ekor mata lagi nih berarti. Bukan di depan gue ini. Di depan persis tuh. Iya, ini pertama kali gue lihat setan sejelas ini tuh ini di sini nih. Nah akhirnya gue kabur masuk ke dalam juga. Gue tanya ibunya kan, bu ini mati kenapa ya? Dia jawab saya juga nggak tahu nih. Kemarin-kemarin nyala nih, baru ini doang mati. Dia bilang kayak gitu. Wah kacau nih gitu. Udah dah kita obatin si Ivan dulu lah. Jadi kayak ada pos satpam. Itu lampunya masih nyala tuh di situ. Yang lain mati kan. Nah kita ke pos satpam buat benerin ini yang masih berdarah netes. Jadi sepanjang perjalanan itu memang masih agak netes. Masih netes. Nah ketika udah di sana, gue ke WC, si cewek ke WC. Nah pas si Ivan ke WC mati di situ lampunya bro.
Loh, nah pas Ivan keluar, si cewek itu, si Cici bilang, tuh kamar mandi cepet. Nah belakangan dia bilang bahwa si cewek kuntilanak tadi muncul lagi, tapi mukanya udah berdarah di situ. Oh, yang pas Mas lihat, sorry, mukanya belum berdarah pas Mas lihat. Tutupan rambut. Makanya gue nggak ngeliat mukanya. Terus muncul lagi dengan keadaan mukanya berdarah. Si Cici lihat di WC ya. Lihat di WC. Yes. Selesai itu si Arab nih, bro kita sholat dulu yuk. Nah sholat itu balik lagi ke tempat yang gue pertama kali lihat kuntilanak. Terus gue bilang, bro sholatnya di bawah aja kan, paling turun 20 menitan lah gitu kan. Di bawah ada pom bensin, kita sholat di situ aja. Iman lu nggak kuat kata dia. Tanya siapa yang mau sholat, nggak ada, dia doang kan. Dia sholat, nggak lama balik lagi kan. Lah cepet amat lu sholat gitu kan. Iman gue belum kuat bro kata dia. Emang kenapa dia bilang gitu. Pas gue sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba pintu kenceng banget tuh pak, duak gitu, nutup, duak gitu kan. Yang tadinya dia mau 4 sama 3 rakaat, jadi digabungin cuma 3 sama 2 gitu. Jadi cepet gitu, bacanya juga mungkin cepet banget ya. Udah gue bilang di bawah aja. Dari kita turun ke bawah. Nah sepanjang perjalanan gue di samping cewek itu, di belakang nih. Jadi dia megang-megang celana gue gitu. Apa yang tuh megang-megang celana tuh? Bukan, dia bilang bukan. Itu setannya ngikutin Dit, dia bilang gitu. Oh manggil maksudnya. Dia minta tolong gue, setannya ngikutin di mobil. Dia bilang Di mobil lagi. Terus gue bilang, udah lu merem aja, merem kan gak kelihatan setannya, gue bilang gitu kan. Pas dia udah ngikutin saran gue, Dit makin jelas setannya kata dia. Nah di situ gue baru mikir kan, ternyata merem gak ngaruh kali ya lihat setan. Terus jadi dia merem masih bisa lihat setannya. makin jelas dia bilang. Kok bisa begitu ya tapi ya? Gue gak ngerti dah. Mata Tiba-tiba batin gitu kali. mobil gue bunyi tuh bro. Berhenti dong. Anjir kenapa nih mobil? Ada kayu gede banget nyangkut di situ. Ini suasana udah bener tegang nih karena kan hutan kiri kanan nggak ada rumah gitu ya, masih di pohon-pohon. Berhenti. Nah si Ivan keluar sama si Arab keluar yang lagi nyetir. Nah pas keluar tiba-tiba pada lompat tuh gue lihat. Kenapa ini orang lompat ya? Katanya dengar suara motor RX King. Padahal nggak ada yang lewat. Itu yang masih jadi aneh sih. Deket banget suara RX King gitu sampai lompat, dikira di belakang ternyata nggak ada apa-apa dan gue nggak dengar ada suara motor gitu. Nah itu kita balik lagi ke dalam. Nah si Cici bilang, bro itu tolong dong kacanya tutup, kan si Arab nyetir Buka jendela karena dia ngerokok. Si Arab bilang, gue ngantuk nih, kalau gue ngerokok gue ngantuk, dia bilang. Nggak mau ditutup lah. Nah di situ tiba-tiba si cewek ini teriak, gue nggak ngerti kenapa. Gue bilang, deh lu banyak doa aja dah, kita sampai lah di bawah. Nah pas sudah di bawah pom bensin, kita duduk depan musola kan. Si cewek itu tiba-tiba bilang gini, bro gue merinding nih. Itu di mobil ada cewek kata dia. Kan yang merinding beneran lagi tangannya sih. Ini kan gue bilang. Gue kalau cerita ini masih inget banget gitu. Teman gue yang keturunan Perancis bilang, bro, kata dia ada cewek di dalam mobil kata dia. Wah kacau nih, kesurupan kali gue pikir ya. Udah kita sholat aja dah. Gue sholat ke musola. Nah pas gue sholat itu gue baca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ayat Kursi. Duduk lagi kita selesai sholat kan. Udahlah setannya hilang nih, gue pikir baca begituan kan. Terus data tuh mulai nyala gitu loh di handphone. Nah masuk notis tuh gue. Kan gue masih login Facebook kalau gue gak buka ya. Ternyata si Arab ulang tahun. Oh iya. Si kampret ulang tahun hari ini. Diem ya gak ngomong-ngomong kita ngasih selamat. Si cewek si Cici itu diem doang gak ngasih selamat. Jadi depan Arab dia diem doang begini. Berdiri nih kondisinya apa-apain sih? Oh duduk tadi tuh ya. Yang berdiri si Arab. Nah pas dia lagi kayak gitu, gue panggil kan. Ini kayaknya cewek kesurupan nih, gue bilang. Tolong lu doain lah gitu. Terus kata dia nggak mungkin kesurupan. Ini cewek kesel sama gue gara-gara gue nggak menutup jendela kata dia. Cewek kan suka acting, dia bilang kayak gitu. Ini dapat Golden Award lah harusnya kata dia. Gue udah males ngobrol sama dia kan. Gak jelas nih orang. Udah gue aja yang bawa mobil, lu yang di belakang dah, intinya begitu gue bilang. Ya udah dah kata dia. Nah kita naik mobil nih, naik mobil. Si cewek itu bilang begini, itu di belakang ada apa sih? Gitu. Balik lagi. Itu di belakang ada apaan gitu. Nah terus si Ivan kan udah gak kuat ya. Terus dia bilang tolong. Ini kayaknya kesurupan dah, kita doain aja dah. Ya udah. Itu kan di Garut kan jalan kelok-kelok. Gue niatnya mau berhenti dulu, ada villa lah gitu. Oh gue pengen masuk tuh villanya kan. Nah pas pengen masuk gue pengen cari satpam, kagak nemu bro. Jadi kayak malah masuk sepi gitu. Dan gue mikir lah ini malah makin horor di sini. Jadi gue puter balik cepet-cepet kan. Nah disitulah mobil gue ngesot tuh kena trotoar. Nah gue mulai emosi sama setannya tuh. Wah ini udah ekonomi nih masalahnya kan. Nah akhirnya di situ kita bacain ayat kursi. Ayo bacain ayat kursi. Sebenarnya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu kan. Nah si cewek tau gak lu? Panas gitu. Oh gitu. Di situ gue mikir, gila hebat juga gue nih gitu kan. Bisa bikin setan kepanasan. Nah akhirnya kita berhenti di satu warung. Gue bilang tolongin bang, surupan jangan lu yang dibawa aja tuh.
Di situ biasa emang ngobatin kesurupan gitu. Nah, akhirnya gue ke bawahnya, gue bilang bang tolong ada yang kesurupan. Nah di warung itu rame lah orang. Wah gue bilang konten deh, gue videoin kan. Rame-rame gitu. Nah si cewek itu nangis dan kata yang punya warung, udah aman nih bang. Tadi hantunya hilang di tikungan, dibilang kayak gitu. Oh tahu-tahuan warganya. Teritorialnya beda. Dia bilang gitu dan memang suka ada domisilinya. ada domisilinya. Berapa kali katanya pernah ngalamin sih menurut orangnya ya. Tapi yang gue salut pas gue kasih duit ditolak sama dia. Oh gitu. Udah jangan, nggak apa-apa gue bantuin aja. Kurang kali, gitu. kurang. Bener juga lo. Anjing 20.000 jangan nggak usah gitu. Ya lu kok tahu gue kasih 20.000. Makasih banyak deh. Nah akhirnya terus kita turun. Nah kan gue nyetir lagi tuh. Tiba-tiba si cewek ini megang gue gini lagi. Dia dari belakang gue lagi nyetir kan. Ngapain lagi nih orang gitu kan. Aman gitu. Tadi gue ngeliat lo tahu dia bilang kayak gitu kan. Ya ntar aja deh gue bilang. Udah lu tidur aja gue bilang kayak gitu. Gue masih serem sama dia nih. Yang lain udah pada tidur masalahnya. Udah akhirnya pagi. Nah di situ cerita semua lah. Kalau memang dia melihat si cewek baju putih itu tadi kayak terbang ngikutin di mobil gitu loh. Makanya sejak saat itu dia merasa bahwa dia udah gak sadar. Dan dia gak lihat ada gua gitu. Makanya melototnya ke arah gua doang katanya. Nah yang lucunya pas gua sampai rumah. Jadi ada orang rumah gua bilang ke si Ivan gitu. Gue gak cerita padahal ya. Besokannya itu ditanya, ini kemarin di mobil ada yang ngikutin ya kata dia. Ini posisi gue udah di kantor. Kok tahu gitu. Lah iya ini tadi gue lihat katanya sih di tikungan udah belok gitu. Maksudnya udah hilang. Lepas lah ya. Menurut dia ya. Dan yang bikin gue kaget adalah katanya si sosok cewek ini sebenarnya pengen masuknya tuh ke gua. Tapi karena nggak bisa, jadi yang paling lemah yang diambil gitu. Dan yang bikin gue merinding pas si Ivan cerita ini ke gua, memang pas perjalanan itu, pas dia kesurupan, si cewek ini selalu melotot ke gua gitu loh pak. Target ya. Kalau gue liat dari ini kan, ngapain ya dia melotot ke gua ya mobil gitu, serem sih gitu gua. Iya. Itu sih yang salah satu gue nggak lupain di gunung lah gitu. Gitu ya maksudnya ternyata ya cukup seram juga ya maksudnya ya ceritanya ya. Panjang lah gitu maksudnya ceritanya apa dihantuinnya berkali-kali gitu ya. Sebenarnya sih kalau cerita soal cewek megang pason ada juga sebenarnya tapi maksudnya gue gak tau horor apa nggak sih itu waktu itu kan yang cerita itu ada lagi yang cewek megang paha nggak ada. Oh nggak ada begitu ya. Bohong itu bohong itu bohong cerita bohong ya buat itu. Indonesia ini banyak banget ya maksudnya yang serem-serem apa horor-horor gitu ya maksudnya ya. Salah satu yang paling unik nih bukan hanya di Indonesia tapi di dunia yaitu adalah ritual penguburan terserem di dunia ya kan bisa dibilang terserem atau terunik lah. Nah ya kan contohnya nih ya kan ada Sky Burial Son. Sky Burial pas banget ngomongin gunung kan. Sky Burial itu wah serem sih itu. Serem tuh ya. Serem. Yang di Tibet. Tahu nggak Mas Fajar? Gimana tuh? Jadi di Tibet itu ada pemakamannya itu namanya Sky Burial atau pemakaman langit lah. Mereka itu mayatnya itu ditaruh di atas gunung untuk dipersembahin ke burung-burung. Jadi ntar burung bangkai itu nanti mereka itu datang buat ngemakanin mayatnya itu. Jadi ketika ada orang yang maksudnya wafat gitu ya, mereka tuh akan dicacah dulu tubuhnya. Salah satunya itu dicacah. Supaya burung lebih mudah ya kan kalau misalnya pengen makan sehingga dipotong layaknya saikoro gitu. Masih pernah makan dikasih saikoro pilihan gitu. dulu mau saikoro apa sukiyaki gitu kan. Dikasih pilihan dulu. Apa pepperoni apa beloni apa gitu ya maksudnya ya. Setelah dipotong dipersembahkan di atas bukit. Bukit-bukit atau gunung-gunung ya Son? Gunung di atas gunung. Di atas gunung gitu. Dipersembahkan untuk burung-burung Mas. Yes. Dan itu sakral suci. Jadi itu anggapannya kan kepercayaannya Buddha ya. Mepet-mepet Buddha lah. Jadi supaya kembali lagi ke alam lah. Dipersembahkan lagi supaya ada karma-karma buruk pas hidup. Jadi pas meninggal itu supaya karmanya jadi baik ya dipersembahkan gitu. Tubuh-tubuhnya badannya supaya memberi tetap lah. Bermanfaat. Intinya itu sebenarnya supaya tetap bermanfaat untuk lingkungan sebenarnya ya kan. Kan kalau misalnya dikubur mungkin menurut orang-orang Tibet ini tidak bermanfaat lagi. Iya. Dikubur aja. Makanya dicacah kemudian dipersembahkan sampai dicacah loh Mas Ben. Sampai dicacah. Karena kalau misalnya ada sisanya gitu malah jadi buruk katanya di sana. Kalau sampai ada sisa gitu emang harus habis. Sisanya tulang-tulang aja nanti tulang-tulangnya ditaruh di batu-batu lagi. Ditaruh di batu-batu ya? Batu-batu. Oh iya, terus sama ada juga tuh apa namanya yang di Madagaskar Son ya kan ada sebuah penguburan. Kalau di Madagaskar ini agak unik nih ya kan. Jadi di penguburan itu jenazahnya ini itu tiap 5 tahun sampai 7 tahun sekali tuh kain kafannya diganti Mas. Jadi digali lagi. Terus kain kafannya diganti yang baru Mas. Nah abis kain kafannya diganti tidak berhenti di situ ya kan. Diajak party dulu ibarat jenazah ya Mas. Jadi diangkut jenazahnya di sini.
Terus mereka menari-nari mas. Oh yang pakai kacamata joget itu bukan sih? Bukan, kalau itu petinya masih mending. Ini jenazah dibungkus kain doang mas. Ditaruh di sini terus menari-nari. Bahkan saya ada ngeliat yang menari-narinya agak erotis sedikit gitu. Saya bingung juga tuh. Jadi setelah menari-nari kemudian dikebumikan lagi, ya kan. Nah tapi tradisi ini mulai hilang nih makin kesini. Karena katanya kain kafan sutra harganya naik gitu. Seiring dengan PPN 12% kemarin ya nggak sebenarnya. Seiring dengan ya harga-harga pada naik semua inflasi kan. Inflasi. Jadi agak mahal gitu maksudnya. Sehingga itu jadi salah satu faktor semakin berkurang nih di lokan ini. Karena itu sangat dihormati. Mereka menganggap orang yang sudah wafat itu adalah leluhur mereka yang nanti akan hidup di situ juga sebenarnya gitu ya soalnya. Jadi penghormatannya itu ya dengan cara begitu diganti terus sampai tubuhnya itu kekompos ke tanah. Sampai tubuhnya benar-benar menyerap ke tanah lah, terurai gitu kan. Kalau udah terurai ya nggak diganti lagi. Iya, tapi ya begitu karena makin mahal sama agama setempat tidak mendukung katanya. Ya kan katanya ini astagfirullah ini kuburan seperti ini. Iya, sama kayak yang pemakaman langit tadi. Padahal udah 2000 tahun tuh. Tapi di sana gereja yang tidak mendukung. Gereja-gereja Katolik dan gereja Kristen Evangelis katanya begitu. Nah, jadi ada alasannya kenapa itu semakin berkurang sekarang. Iya. Cukup untuk penguburan gitu ya. Tapi saya dengar tadi katanya Mas Fajar punya sebuah cerita tentang ritual sama, tapi kali ini bukan ritual penguburan kali ini. Apa tuh Mas Fajar? Ritual dari pemimpin Indonesia. Bagaimana Mas Fajar, silahkan. Jadi ada kepercayaan gitu ya, sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau Raja Jawa itu ingin hebat, ingin sejahtera gitu dalam memimpin, dia harus tadi Pak Raja apa? Raja Jawa. Raja Jawa. Oh iya. Harus menikah dengan Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Bahkan dalam sebuah pidato Bung Karno juga mengatakan hal seperti itu. Ketika Raja Jawa ingin menjadi pemimpin yang adil dan rakyat itu sejahtera, ya harus kawin dengan Nyi Roro Kidul. Nah makanya ada yang menafsirkan hal tersebut benar-benar mentah dan meyakini bahwa memang Soekarno itu menikah dengan Nyi Roro Kidul. Jadi ada yang mengaitkan juga, mungkin itulah penyebab saat itu Bung Karno membuat sebuah hotel di Sukabumi yang ada kamar untuk Kanjeng Ratu Kidulnya. Gitu. Oh itu dia yang punya ya? Jujur saya pernah denger ini. Tapi gue baru tahu dia yang punya ya. Bukan yang dibikin. Dia bikin ya. Iya. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin yang bagus, ada sebuah kepercayaan yang bilang kalau mau jadi pemimpin yang bagus ya nikah sama Nyi Roro Kidul dong. Nah, karena itu awalnya jadi dikisahkan kerajaan Mataram Islam Panembahan Senopati itu. Ini Raja Jawa yang zaman dulu kan, saya klarifikasi dulu nih, bukan yang sekarang, bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke, silakan lanjut. Dalam kisahnya Panembahan Senopati itu kan yang mendirikan Mataram Islam. Yang nantinya akhirnya ujung-ujungnya jadi sekarang tuh Jogja dan Surakarta. Gitu. Nah, Panembahan Senopati ketika dia berhasil memperluas wilayah legitimasi kekuasaannya, nah di satu sisi ada kisah yang mengatakan bahwa dia itu bersemedi lalu bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Nah Nyi Roro Kidul itu kan digambarkan sebagai ratu penguasa pantai selatan, pakai baju hijau. Terus ketika dia datang itu dengan delmannya dan pasukannya gitu. Nah saat itu Ratu Kidul itu terpesona lah dengan Panembahan Senopati. Di situ diduga terjadi sebuah hubungan yang lalu terjadi sebuah kesepakatan bahwa dia akan melindungi kerajaan Mataram beserta keturunan-keturunannya. Makanya dari Raja-Raja Mataram ada kisah seperti itu. Nah Bung Karno orang yang paham sejarah dan mungkin legenda-legenda itu. Makanya dalam satu kesempatan dia mengatakan bahwa pemimpin kalau ingin menjadi pemimpin yang berhasil, sukses dan membuat rakyat sejahtera ya harus kawin dengan Ratu Kidul. Nah, tapi sebagian juga mengatakan itu hanya simbolik aja bahwa Indonesia ini kan negara maritim. Jadi ketika ingin membuat negara yang maju ya kita harus menguasai maritim yang disimbolkan dengan Ratu Kidul. Iya. Ya jadi emang kadang kalau mitos itu sebenarnya punya makna dan fungsinya tersendiri gitu. Terkadang harus lihat juga nih fungsinya apa sih mitos di zamannya gitu ya. Iya. Nah kalau menurut Mas Fajar nih, rumah paling serem yang pernah Mas datengin atau Mas tahu rumah apa? Mungkin bukan paling serem, paling misterius. Jadi waktu itu gue kayak sama setan tuh bodo amat gitu. Gue tahu ada, tapi kehidupan gue udah kayak setan saat itu gitu. Jadi kayak bodo amat gitu. Setannya Anda sendiri pada saat itu gitu ya. Tiba-tiba tangan gue gerak sendiri. Gue nyekek dia. Nyekek. Yes. Ini real terjadi dan hari ini gue masih bingung kenapa bisa terjadi.